pemerintah mulai membuka kembali aktivitas ekonomi dan sosial kita, itu bukan berarti kita meninggalkan, tidak memprioritaskan kesehatan kita. Intinya kita ingin bukti bahwa betul-betul bisa seimbang di lapangan antara kesehatan dan juga faktor perekonomian. Bagaimana menjelaskan? Ya Mbak Sylvia, tadi terkait dengan prinsip antara gas dan rem tadi, saya kira Presiden sudah mengambil kebijakan bagaimana menyeimbangkan antara aspek kesehatan dan ekonomi dengan Perpres 82 2020 di 20 Juli yang lalu, yang menugaskan Mbak dan Pak Erick bersama kami dalam satu komite. Itu sebenarnya sebagai satu gambaran yang jelas bahwa sekarang ini antara gas dan rem, gasnya adalah aspek ekonomi, remnya adalah dari sisi kesehatan untuk penanganan COVID, itu sudah dalam satu kemudi bersama, artinya bukan dalam satu orang. Nah, tadi Mbak Sylvia menyampaikan gimana kita mengatur sebenarnya antara aspek kesehatan dengan ekonomi. Kalau kita hanya melihat sepintas itu semacam ada trade off di sana. Padahal di dalam kondisi seperti ini kita harus jaga betul keseimbangan antara aspek kesehatan dengan ekonomi supaya tidak ada trade off di sana. Kalau kita lihat dari berbagai kebijakan yang sudah kita siapkan, kemudian implementasi yang di lapangan, memang tidak mudah. Bagaimana nature-nya kalau kita mau mendorong ekonomi, kita buka aktivitas ekonomi sosial, pasti risiko kesehatan akan menjadi lebih tinggi. Demikian pula sebaliknya, kalau kita tutup, kita lockdown karena mementingkan kesehatan, ekonomi akan runtuh kan itu. Karena itu, untuk menjaga keseimbangan, kalau ingat di fase-fase awal Juni yang lalu, kita mulai membuka secara terbatas berbagai aktivitas. Kita selalu menyampaikan setiap program kebijakan ekonomi ini selalu ada necessary condition di sana, yaitu aspek kesehatan, protokol kesehatannya. Walaupun tidak mudah di dalam implementasinya. Tadi disampaikan Pak Hermawan masalah perilaku masyarakat, masalah behavior, dan tidak mudah. Masyarakat kita juga karakteristiknya berbeda-beda semuanya. Namun kalau melihat sekarang ini hasil monitoring dan evaluasi kami, sebenarnya masyarakat sudah punya kesadaran yang sangat tinggi. Harus bisa menjaga, membalance antara aspek kesehatan tadi dalam rangka mencegah penurunan COVID dengan kebutuhan ekonomi. Jadi kira-kira kalau kita lihat realitas di masyarakat sudah cukup sadar mengenai itu. Baik, Prof. Reynald, setiap keputusan itu pasti ada konsekuensinya dan harus dihitung risikonya. Baik itu pilihan soal ekonomi maupun pilihan soal kesehatan, itu punya konsekuensinya masing-masing. Supaya bisa menghasilkan keputusan yang tepat dengan memperhitungkan segala risiko dari kedua aspek tersebut, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah? Saya kira memang membalancing ini bukanlah satu hal yang sederhana, karena ada pengorbanannya. Dan saya kira yang dilakukan sudah mengambil jalan tengah itu. Jalan tengahnya pengorbanannya itu kita lihat pertumbuhan ekonomi yang tidak positif, jadi negatif begitu ya pada kuartal kedua. Itu pertumbuhan ekonomi turun karena memang saya kira mengedepankan aspek manusia di situ. Kalau kita genjot terus, kita mau masuk zona merah, zona hitam terus, ekonomi kita genjot, dan kemudian kepala daerah dibiarkan untuk membuka, saya kira pertumbuhan ekonomi kita mungkin tidak sampai negatif, tetapi akibatnya manusia banyak dikorbankan. Nah, oleh karena itu maka pilihan-pilihan dari leadership kepala daerah ini menjadi sangat penting sekali bersama-sama dengan pemerintah pusat. Jadi pemerintah pusat itu tidak bekerja sendiri, tapi bekerja bersama-sama dengan stakeholders. Dalam hal ini adalah menjadi ajang bagi kepala daerah untuk mempertontonkan leadership mereka. Dan leadership ini kali ini memang tampak di berbagai daerah. Daerah-daerah mana yang kelihatan mulai berjuang, bergerak, dan bukan berarti kalau di daerah tersebut begitu banyak korban bahwa leadershipnya jelek, tetapi adalah karena memang kondisi-kondisi yang ada di daerahnya. Namun mereka berjuang sehingga nanti kita bisa lihat trennya ke depan. Nah, baseline-nya kita lihat sudah turun, tetapi sekarang bagaimana ini bergerak dinaikkan ke atas. Jadi pilihannya adalah bagaimana menyeimbangkan antara tadi ekonomi dan kesehatan. Di mana sekarang kita memasuki yang disebut dengan ekonomi of well-being. Jadi pusatnya itu adalah pada manusia, dan manusia itu kemudian yang tidak punya akses diberikan akses, diberikan bantuan, ada safety net, dan ke depan revolusinya itu adalah pada sektor kesehatan dan juga pada lingkungan. Jadi yang dikatakan Pak Jokowi bahwa kita harus menggunakan cara baru dan strategi baru ke depan, saya kira kita tidak hanya mengincut saja dari aspek pertumbuhan, tetapi juga aspek keseimbangan dengan lingkungan dan ekosistem. Baik. Oke, saya ingin mengambil contoh India, Pak Erick. Ketika India misalnya melakukan
melakukan lockdown, kita lihat dampaknya terhadap ekonomi sebegitu dalamnya. Tapi ketika lockdown juga sudah mulai dibuka sedikit demi sedikit, kasusnya sekarang sudah mencapai 3 juta. Bagaimana supaya Indonesia, ini kan menjadi pelajaran ya buat negara-negara lain, mencari titik balance itu ternyata tidak mudah. Ada saja yang dikorbankan. Supaya Indonesia bisa sampai kepada titik balance itu bagaimana Mas Ari? Ya, saya sangat setuju yang disampaikan Mas Hermawan. Karena itu di strukturnya kan ada sekarang yang pertama dibilang kenapa ada TNI, kenapa ada Wakapolri. Tapi itu sebenarnya bagaimana kita bisa memastikan sosialisasi, disiplin, bahkan nanti imunisasi massal itu menjadi satu kesatuan TNI Polri dengan semua, dengan kesehatan. Dan yang paling penting juga tadi Mas Herwan menyampaikan, saat ini perlu juga ada yang namanya reformasi kesehatan mulai dari bawah, puskesmas. Nah, karena kenapa? Yang termudah adalah pencegahan, bukan mengobati. Jadi hal ini penting dan ini mohon maaf saya nggak ada maksud menakut-nakuti. Musuh kita ke depan ini ada pandemi lagi. Dan ingat, vaksin tadi 6 bulan sampai 2 tahun. Nanti mesti vaksin lagi. Dan ini tadi saya sudah sampaikan ini virus yang pintar, termasuk kategori flu yang bisa beradaptasi. Jadi siapa yang menggaranti ke depan tidak ada pandemi lagi? Nah ini yang kenapa tadi bagaimana 83.000 kelurahan desa itu harus menjadi ujung tombak kita. Nah ini kembali Pak Jokowi sudah mengambil posisi tidak lockdown dan tepat keputusannya. Kenapa? Hari ini negara Eropa, negara tetangga, termasuk India yang bicara lockdown, second wave-nya datang lagi. Nah ini kenapa kita mesti tadi bagaimana Indonesia sehat harus menjadi prioritas. Indonesia bekerja baru yang sabar, Indonesia tumbuh. Nah karena itu saya yakini walaupun mohon maaf banget bahwa kasus daripada Indonesia mengenai COVID ini akan terus naik pasti. Ini udah grafiknya seperti itu sekali. Tetapi tanda-tanda bahwa kita membaik, tingkat kesembuhan kita itu sudah hampir 70%. Negara lain 68. Nah ini udah, lalu tingkat kematian kita yang digembar-gemborin jelek dari 9 turun ke 4. Dunia 385. Jadi saya yakini dengan sinergi kita sama-sama, tingkat mortalitas kita akan sama-sama dunia, bukan nggak mungkin lebih baik. Karena itu apakah terapi penyembuhan herbal ataupun obat oke aja. Yang penting rakyat dijaga. Jadi kita jangan saling nyalahin. Nah ini yang Mas Hermawan saya sangat setuju bagaimana kita harus kembali ya berjibaku kesadaran. Boleh ditanggapi nanti Mas Hermawan, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Nanti di segmen terakhir kita juga harus bahas soal Presiden mengatakan kita harus bajak momentum krisis ini. Bagaimana mengubah krisis menjadi peluang dan menumbuhkan harapan untuk masyarakat? Sesaat lagi. Didukung oleh